Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang namanya paradoks perbandingan sosial. Kita akan belajar bareng gimana caranya ngelihat hubungan kita sama media sosial, bukan dengan berhenti total ya, tapi dengan memulai dengan cara yang ya benar-benar beda. Kita semua pasti sering banget kan dengar narasi kalau media sosial itu biang kerok dari semua masalah. Tapi gimana kalau ternyata masalah utamanya bukan di situ? Nah, ini dia nih akar masalahnya. Bukan aplikasinya loh, tapi logika yang udah kadung nempel di kepala kita, keyakinan kalau nilai diri kita itu baru valid kalau kita lebih baik dari orang lain. Oke, kita masuk bagian pertama. Budaya perbandingan. Sebuah paradoks yang ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Ini nasihat paling umum kan? Fokus aja sama diri sendiri. Jangan banding-bandingin. Kedengarannya sih bagus, bener banget. Tapi ternyata nasihat ini justru berlawanan sama cara kerja otak kita. Jadi gini, di tahun 1954, jauh sebelum ada Instagram, seorang psikolog bernama Leon Festinger nemuin sesuatu yang luar biasa. Membandingkan diri itu ternyata bukan pilihan atau kebiasaan buruk, tapi itu adalah dorongan biologis. Kita itu emang diprogram buat ngelakuin itu. Ini bukan bug, ini adalah fitur dari menjadi manusia. Nah, jadi poin krusialnya tuh di sini. Aksi membandingkan itu sendiri sebenarnya netral. Yang jadi masalah adalah kemana arahnya dan gimana metode kita membandingkan yang seringkali kita lakuin tanpa sadar. Lanjut ke bagian kedua, perangkap algoritma. Dan gimana teknologi modern mengeksploitasi dorongan alami kita ini untuk merasa iri. Coba deh perhatiin angka ini. 1/86.400. Artinya apa? Waktu kamu lihat postingan liburan sempurna seseorang, kamu itu cuma lihat 1 detik, 1 frame dari 86.400 detik yang ada di hari mereka. Kita ngebandingin seluruh hidup kita yang ruwet ini sama 1 detik pilihan mereka, gimana ceritanya itu bisa masuk akal? Dan dampaknya beneran ada, nyata banget. Sebuah studi di Frontiers in Psychology nunjukin kalau perbandingan ke atas yang terus-terusan, yaitu pas kita ngeliatin orang yang kita anggap lebih baik, itu berhubungan langsung sama turunnya harga diri dan naiknya gejala depresi. Kita ini pada dasarnya dibikin ngerasa gagal cuma gara-gara ngebandingin diri sama hologram. Terus gimana sih kok bisa gini? Simpel banget. Algoritma itu kan gak peduli sama kesehatan mental kamu, ya kan? Yang penting buat dia itu interaksi. Dan coba tebak, emosi apa yang paling bikin kita gatel buat interaksi? Iri hati. Kamu lihat sesuatu yang bikin kamu ngerasa kurang, kamu berinteraksi, dan algoritma langsung belajar. Aha, ini nih yang bikin dia nempel. Kasih lagi yang kayak gini. Jadilah lingkaran setan yang sengaja dirancang biar kita nggak berhenti nge-scroll. Nah, ini dia intinya. Model bisnis banyak platform sosial itu nggak dibangun di atas kebahagiaan kita, tapi di atas dorongan kita untuk membandingkan. Makin sering kita ngebandingin, ya makin banyak kita berinteraksi. Oke, kita masuk bagian ketiga, solusinya yaitu mengubah vonis menjadi data. Ini bukan soal hapus aplikasi ya, tapi soal mengubah cara kita mikir. Inilah perubahan utamanya. Saat kita lihat kesuksesan orang lain, daripada kita langsung menjatuhkan vonis emosional, kita bisa jadiin itu data. Ubah pertanyaan dari, duh kenapa bukan aku sih? Jadi gimana ya caranya dan apa yang bisa aku pelajari dari sini? Ini ngubah perbandingan dari yang tadinya senjata buat nakitin diri sendiri, jadi alat buat evaluasi diri. Nah, ini kerangka praktisnya. Pertama, akui dulu perasaan irinya, jangan dilawan. Terus, bedah apa sebenarnya yang kamu kagumi. Lalu, coba urain, kira-kira langkah apa aja yang mereka ambil buat sampai di sana. Dan yang paling penting, tanya, langkah mana nih yang relevan dan bisa aku adaptasi buat perjalananku sendiri. Sisanya, udah bukan urusan kita, lepaskan aja. Dan yang terakhir, bagian keempat. Bagian ini bakal ngerangkum semua masalah ini jadi satu pertanyaan kunci. Inilah kebenarannya. Perlombaan ngelawan versi terbaiknya orang lain, itu perlombaan yang gak akan pernah bisa kita menangkan. Satu-satunya perbandingan yang benar-benar ngasih kepuasan dan kemajuan, ya perbandingan ke dalam diri sendiri. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kamu. Pertanyaannya tuh bukan lagi gimana caranya berhenti membandingkan, tapi gimana caranya mengarahkan perbandingan itu ke sumber pertumbuhan sejati, yaitu diri kita di masa lalu. Coba, luangkan waktu sejenak buat mikirin itu. Terima kasih sudah menyimak.